Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ikan. Fungsi reproduksi pada ikan yaitu pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terdiri dari kelompok kelenjar kelamin atau gonad, di mana pada ikan betina disebut ovarium, sedangkan pada jantan disebut dengan testis beserta salurannya. Pada prinsipnya, seksualitas pada ikan terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Ikan jantan adalah ikan yang mempunyai organ penghasil sperma, sedangkan betina adalah ikan yang mempunyai organisme penghasil telur. Sifat seksual primer pada ikan ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu ovarium pembuluhnya pada ikan betina dan testis dengan pembuluhnya pada ikan jantan. Sifat seksual sekunder ialah tanda-tanda luar yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan betina. Alat produksi ikan jantan dan betina, inilah dia. Ini adalah alat reproduksi jantan dan betina, dan bagian-bagian dari reproduksi pada ikan yaitu yang disebut dengan ovarium. Pada kelompok Theolostid terdapat sepasang ovarium yang memanjang dan kompak. Ovarium terdiri dari organia dan jaringan penunjang atau stroma. Mereka tergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan mesoforia di bawah atau samping gelembung renang. Jika ada ukuran dan perkembangan pada rongga tubuh ovarium dengan tingkat kematangannya. Pada keadaan matang, ovarium bisa mencapai 70% dari berat tubuhnya. Testes yaitu bersifat internal dan bentuk longitudinal. Pada umumnya berpasangan. Lamprey dan Hagfish mempunyai testes tunggal. Pada Chordistes seringkali gonad yang satu lebih besar daripada gonad yang lainnya. Testes ini bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantara mesorchim di bawah atau samping gelembung gas jika ada. Mereka tersusun dari folikel tempat spermatozoa berkembang. Seksualitas ikan. Pada prinsipnya, seksualitas pada ikan terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jantan betina, dan jantan adalah ikan yang mempunyai organ penghasil sperma. Ikan hermaprodit mempunyai baik jaringan ovarium maupun jaringan testis yang sering dijumpai pada beberapa famili ikan. Kedua jaringan tersebut dapat dalam suatu organ dan letaknya seperti letak gonad yang terdapat pada individu normal. Pada umumnya, ikan hermaprodit hanya satu seks saja yang berfungsi pada suatu saat, meskipun ada beberapa spesies yang bersifat hermaprodit sinkronin. Berdasarkan perkembangan ovarium dan atau jenis testis yang terdapat dalam suatu individu dapat menentukan jenis hermaproditnya. Dan ada juga gonokorisme. Selain hermaproditme, pada ikan terdapat juga gonokorisme yang terdiri dari seksual berganda, yaitu pada ikan berharap spesies gonadnya tidak mempunyai jaringan yang jelas atau jantan atau betinanya. Gonad tersebut kemudian berkembang menjadi semacam ovarium. Setelah itu, setengah dari individu ikan-ikan itu gonadnya menjadi ovarium, menjadikan betina, dan
setengahnya menjadi testis menjadi jantan. Gonadotris yang terdemikian tidak berdiversifikasi, yaitu keadaannya tidak stabil dan dapat terjadi indeks yang spontan, misalnya Agula dan Aguila dan Salmobrodis adalah gonokris yang tidak berdiversifikasi. Ikan gonokrisme yang berdiferensiasi sejak dari mudanya sudah ada perbedaan antara jantan dan betina yang bersifat tetap sejak kecil sampai dewasa, sehingga tidak terdapat spesies yang interseks. Dan ada juga sifat seksual primer dan sekunder, yaitu sifat seksual primer dan sekunder pada ikan ditandai dengan adanya organ secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu ovarium dan pembuluhnya pada ikan betina dan testis dengan pembuluhnya pada ikan jantan. Sifat seksual sekunder ialah tanda luar yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan betina. Dan ada juga strategi reproduksi berdasarkan organ, tempat embrio berkembang, dan tempat terjadinya pembuahan. Dapat 3 golongan ikan, yaitu ikan ovipar. Golongan ovipar, ikan yang mengeluarkan telur pada waktu pemisahan. Sebagai besar jenis ikan tergolong ke dalam golongan ovipar. Beberapa contoh ikan yang termasuk dalam golongan ini yaitu ikan mas dan ikan mujair, dan ada juga ikan kakap. Ikan ovipar, golongan ovipar, ikan yang melahirkan anak dan pola reproduksinya. Anak ikan yang dilahirkan oleh golongan ikan vivipar hampir menyerupai individu dewasa. Kandungan kuning telur sangat sedikit dan perkembangan embrio ditentukan oleh hubungannya dengan pelecatan pada tahap awal untuk mencukupi kebutuhan makannya. Ikan ovovivipar, yaitu golongan ikan ovovipar, ini melahirkan anak seperti vivipar, namun perkembangan anak di dalam kandungan individu mendapat makanan dari persediaan kuning telur yang tersedia non-placental. Dalam perkembangan yang demikian, anak mendapat kebutuhan material untuk pertumbuhannya dari individu, memulai penyerapan zat-zat yang dikeluarkan oleh uterus. Zat tersebut atau susu uterin atau embryopathy. Spesies ikan ovovivipar jumlahnya jauh lebih banyak daripada ikan vivipar. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.